Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputro, NIM 23070190108, Tadris Matematika 3D. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Neneng Ratnasari, SE, SPD, MSI. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar psikologi pendidikan, dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ini saya akan menerangkan materi terkait konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Berangkat dari definisi psikologi terlebih dahulu ya. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, dan hantu. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Maka dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang perilaku manusia yang disebabkan oleh hubungan interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya, definisi psikologi pendidikan. Menurut Purbakawaca dan Harahap, pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Menurut TAT MPR nomor 5 tahun 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku berdasarkan tuntunan, pengajaran, dan pelatihan dengan metode tertentu sebagai implementasi dari kecerdasan pemikiran. Kita sudah mengetahui definisi dari psikologi dan definisi dari pendidikan. Selanjutnya, definisi dari psikologi pendidikan. Menurut Warrington, psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Menurut Woolfolk, psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi dan menjadikannya menjadi teori secara berkesesuaian. Jadi, kesimpulannya, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangan untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikannya. Tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan. Yang kedua, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, untuk memilih strategi dan metode belajar. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Menurut Sumanto, ruang lingkup
psikologi pendidikan adalah yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Kedua, pentingnya psikologi pendidikan. Ketiga, hereditas. Keempat, lingkungan fisiologis. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Yang ketujuh, proses-proses tingkah laku. Yang kedelapan, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kesepuluh, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar. Yang kesebelas, teknik-teknik pengukuran dan evaluasi. Yang kedua belas, statistik dasar. Yang keempat-belas, kesehatan mental. Yang kelima-belas, pendidikan watak. Dan yang ke-16, apabila psikologi pendidikan dalam metode pengajaran modern. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri khas, perilaku belajar siswa dan sebagainya. Pokok bahasan mengenai proses belajar yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan pendidikan. Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tingkah laku dalam pengertian ini adalah tingkah laku yang mempunyai tujuan. Psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, sedangkan pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang secara luas melibatkan aspek fisik, psikis pada manusia. Ini menunjukkan bahwa psikologi dan pendidikan merupakan satu hubungan yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat timbal balik. Hubungan antara psikologi dan pendidikan kemudian melahirkan cabang ilmu baru yang dikenal dengan psikologi pendidikan. Oleh karena itu, psikologi pendidikan kemudian memfokuskan diri dalam mengamati berbagai tingkah laku yang terkait dengan mendidik, belajar, dan mengajar. Struktur keterkaitan antara teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavior. Behaviors adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati bukan dengan proses mental. Yang kedua, teori kognitif. Kognisi yaitu suatu perbuatan mengetahui atau perbuatan pikiran terhadap situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seorang terlibat dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, teori konstruktif. Teori belajar konstruktif merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksikan pengalaman. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian belajar itu? Belajar menurut Abin Syamsuddin Ma'mun adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan atau bisa disebut psikologi kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor psikologis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua bakat, yang ketiga konsep diri, dan yang keempat minat dan motivasi. Apa itu faktor fisiologis? Jadi, faktor fisiologis merupakan salah satu faktor internal dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan panca indera. Sedangkan faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar.
Seperti yang sudah dipaparkan terlebih dahulu, faktor psikologis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kecerdasan. Jadi, kecerdasan seseorang yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Yang kedua yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Disebut juga pandangan seseorang tentang kita baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Dan yang keempat, minat dan motivasi. Kuatnya motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar maupun bekerja. Faktor eksternal juga terbagi menjadi 2, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan non-sosial yang meliputi faktor alamiah dan faktor instrumental. Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi siswa. Dari lingkungan keluarga inilah yang pertama kali anak dikenalkan dan menerima pendidikan dan pengajaran terutama dari ayah dan ibunya. Dan faktor lingkungan yaitu yang pertama lingkungan sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekolah dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana anak itu berada. Yang ketiga, faktor lingkungan non-sosial yang meliputi faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan 2 macam. Yang kedua, faktor alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.